Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita lewati bulan Rajab, yaitu bulan pembersihan zahir kita, badan kita dari kotoran-kotoran yang menghinggapi badan kita. Kemudian kita memasuki bulan Sya'ban, yaitu bulan pembersihan hati, dan sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bulan untuk pensucian jiwa. Hadirin wa hadirat jamaah majelis at-taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulan pensucian hati ini. Maka hati ini harus kita bersihkan, karena di dalam hati itu terdapat kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Apa saja kotoran itu? Menurut Imam Al-Ghazali, kotoran-kotoran hati, penyakit hati, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, penyakit hati itu ada 40. Namun yang paling dominan itu ada 3. Apa saja? Yaitu sifat hasad, dengki kepada orang lain, tidak suka kepada kebahagiaan orang lain, keberhasilan orang lain. Itu. Yang kedua adalah riya. Riya ini adalah apa yang dihasilkan itu ingin dipuji oleh orang lain. Ya. Yang ketiga yang disebut dengan ujub. Apa yang didapatkan seolah-olah itu adalah hasil jerih payah sendiri, padahal semuanya itu adalah merupakan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ujub di sini adalah sifat kesombongan pada seseorang. Hadirin wa hadirat majelis ilmu at-taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la yadkhulunal jannata man kana fihi misqalu zahrati min kibri. Apa maksudnya? La yadkhulunal jannata, ora bakal mlebu swarga, mangkana fihi misqalu zahrati, apabila di dalam hatinya terdapat sombong meskipun sekecil biji sawi. Nah, jadi sebagai penghalang sifat sombong, diantaranya 40 sifat penyakit hati, dan 3 yang paling dominan tadi itulah yang menyebabkan seseorang tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, karena semuanya keberhasilan manusia, apa yang dilakukan adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, itu sucikan hati kita, pikiran kita, dan seluruh anggota badan kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang soleh dan solihah. Nah, bagaimana cara mensucikan penyakit hati menurut Imam Al-Ghazali? Yaitu ada 5 langkah. Ingkang nomor sepindah inggih menika memahami penyakit-penyakit hati yang menghinggapi hati kita semuanya. Antaranya tadi 3 yang pokok, yaitu hasad, iri, ujub, kemudian sifat yang lainnya ghibah, namimah,
sifat-sifat tercela yang lainnya. Ini yang harus kita pahami, kita pelajari sehingga hati kita tidak dihinggapi penyakit hati. Kemudian yang kedua yaitu dalam membersihkan penyakit hati ini yaitu melalui riyadhah, tirakat. Mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, mengurangi bersenang-senang, mengurangi berbicara kepada manusia, tapi menyendiri, atau suluk istilah bahasa tasawufnya itu uzlah, ya, kholwat ini. Kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara ma'rifatullah, yaitu perang dengan sungguh-sungguh nafsu yang ada di dalam kita, yaitu nafsu yang jelek, mujahadah, ya. Kemudian melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nafsu-nafsu yang jelek, sehingga sifat-sifat hati yang jelek, penyakit hati yang jelek tidak bersarang di hati kita semuanya. Kemudian yang keempat, pembersihan hati dari penyakit-penyakit sifat-sifat yang tercela, yaitu takholi, mengosongkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian tahali, setelah kita kosongkan yang jelek-jelek tadi itu, kita isi dengan sifat-sifat yang mulia. Tajali, kalau sudah dilakukan dengan baik, maka Allah akan menampakkan di hati orang-orang yang sudah membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kelima adalah kalau sudah dilalui dari 4 tahapan tadi itu, maka hati ini akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus, karena hati ini sebagai raja, rakyatnya adalah anggota badan kita. Kalau sudah hati ini sudah bersih, tangan akan melakukan pekerjaan yang mulia, akan ringan tangan. Kaki ini akan melangkahkan ke tempat-tempat yang mulia, akan ringan melangkahkan ke tempat-tempat yang mulia. Mata ini akan mudah menangkap keberadaan Allah, tidak hanya mata secara kasat, tapi mata hati secara basyiroh. Kemudian telinga ini akan mudah mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Mulut ini akan selalu mengucapkan istighfar, zikir, kemudian memberi nasihat, akan menyenangkan bagi orang lain dan seluruh anggota panca indera kita, manakala hati kita ini sudah bersih. Itulah diantara 5 macam langkah-langkah di dalam membersihkan hati kita ini, dan memandang dunia ini. Kalau sudah hati bersih itu memandangnya dengan keimanan, bukan memandangnya dengan nafsu yang jelek, maka akan dituntun oleh Allah di jalan yang lurus. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan apabila ada kesalahan, kekurangan, boten berkenan wonten panah panjenengan semuanya dalam nyuwun agung samudra pangasami. Wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.